Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Saya Emik Bamaulana dan juga terima kasih kepada rekan-rekan kami Maulidia Nabila, Nisrina Nor, dan Padila. Jadi di sini kami akan melakukan observasi dan juga Tentunya wawancara. terkait judul penelitian kami yaitu efektivitas transportasi umum bus Transbakula dalam penerapan pembayaran non-tunai. Dan tentunya kami di sini bakalan mewawancarai beberapa pelanggan dari bus Transbakula sebagai sampel penelitian dari kami. Baik, itu saja perkenalan dari kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada prakteknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaunya untuk puas sih sangat puas ya. Artinya kita kan satu menghemat tenaga juga ya kan. Kalaunya naik motor kan itu lumayan tuh. Kalau sudah capek ngantuk gitu. Nah itu. Dari segi biaya juga mungkin lebih hemat lah. Kalau segi biaya itu meringankan. Karena kan kita kalau nyewa motor kan PP aja sudah berapa gitu kan. Dan calonnya ada pelayanan bis Tayo ini kan bisa istirahat kita sampai itu ya. Terus kebersihannya, terus waktunya ini kan lumayan Pak, jarak tempuhnya daripada kita pakai motor pribadi, itu gimana menurut Pian? Nah, waktu kebersihannya ya cukup lah, ya kan. Tapi yang perlu kita diperhatikan nih untuk bis Tayonya ini, tinggal ini untuk armadanya aja lagi. Karena kan untuk yang memerlukan juga lumayan nih. Jadi kan tinggal nunggu antriannya itu yang lumayan. Kayak tinggal di halte ini. Iya, seharusnya gimana untuk penanggulanginya biar lancar lah. Iya. Jadi harapan Pian mungkin armadanya ditambah gitu lah. Ya mungkin apakah jam operasionalnya, karena kan sekarang ini oleh pemerintah kan, bukan swasta lagi. Iya. Gitu aja. Terus ini kan sistem pembayarannya nggak bisa pakai uang tunai loh Pak, harus pakai QRIS atau kartu itu. Itu Pian ada keberatan atau biasa aja gitu? Kalau yang untuk masalah pembayaran sih ya biasa aja sih, aman-aman aja. Walaupun pakai kartu itu lebih memudahkan kita sendiri. Tapi bagi yang orang yang tidak tahu sama sekali itu yang bikin ini gitu. Adakah Pian kayak tujuan atau harapan Pian ke depannya untuk bus Transbakula ini? Harapannya itulah gimana biar yang penting masyarakat tertib lah untuk menjalankan untuk naik di bis ini agar enggak di dalam itu biar enggak terlalu desak-desakan gitu kan. Selama ini kan kita kadang-kadang berebut nih untuk naik. Nah itu aja sih harapannya biar lebih enak aja untuk penumpang. Oke Kak, Cilian mau nanya apa alasan Pian memakai transportasi umum bis Banjarbakula ini? Jadi alasan yang pertama biar nggak capek sih, karena kan apalagi sekarang kondisinya super macet loh biasanya, apalagi di jam siang, makanya memilih pakai bis. Dan juga kebetulan ke Banjar ini cuma mau ngedembungin dosen di Unlam, jadi kan cuma ada satu agenda, nggak mau kemana-mana, jadi memilih pakai bis aja. Terkait pelayanan di bis ini, apakah Pian puas? Apa ada yang kurang harus diperbaiki? Sebenarnya 11-12 sih. Kadang kan ada orang yang nggak tahu bis ini nih bakal stop di Gambut atau terus sampai di halte kilometer 0. Jadi nggak ada pemberitahuannya kayak gitu loh. Jadi kita tuh harus nanya. Biasanya kan kalau di bis-bis yang di luar kota, kayak contohnya di Bali, itu bis teman busnya tuh ada ada pemberitahuannya, ini bisnya tuh mau kemana kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana tanggapan kakak terkait pembayaran non tunai yang ada di bis Banjarbakula ini? Apakah ada kendala atau gimana kak? Sebenarnya kalau kita sebagai yang anak muda itu justru lebih memudahkan, karena kan nggak perlu repot, tinggal di tap atau pakai QRIS doang. Cuman beberapa kasus kayak aku sering ngelihat ada orang tua yang nggak paham sama sekali tuh akhirnya turun dari bisnya karena nggak bisa bayar cash kan. Cuman juga pemerintah kan ada opsi kedua, yaitu pakai bis yang satunya lagi yang warna biru yang bukan Banjarbakula yang bisa pakai cash kayak gitu. Jadi 50-50 aja sih masalah yang kayak gitu.
Oke, makasih banyak Kalas. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sebelumnya Pian udah sering kan naik bus ini Bu? Oh iya, paling Lumayan sering lah. Kenapa Pian lebih memilih naik bus ini daripada kendaraan pribadi gitu? Satu nyaman, bisnya nyaman kan, dingin Iya. karena panas. Habis itu kalau hujan karena kehujanan dan hemat BBM. Oh iya. Kada perlu mengeluarkan BBM pribadi. Makanya kalau mau ada pendapat bisa. Pertama efisiensi waktu, Oh iya. kemudian Kada macet. sama menghindari macet. Terus tuh seberapa tingkat kepuasan Pian dengan adanya fasilitas bus ini sangat membantu Pak gitu? Sangat membantu. Sangat membantu pula. Sangat membantu. Puas banar pakai ini. Tinggi. Berarti lumayan sering pula. Ini kan Bu pembayarannya tidak bisa pakai cash loh Bu. Ya, Itu Pian ada pendapat lah. Menurut Pian itu tuh bagaimana, baik aja kah atau ada sisi kekurangannya gitu? baik aja Pang menurut Oh, gua. iya. Soalnya kan apa namanya? Tapi kasihan yang kada punya emoni. Panggil yang awam gitu pula. Yang orang awam yang Iya. sudah nenek-nenek itu kan Iya, kasihan iya. sih sebenarnya. Tapi ya mudahan ada solusi yang terbaik. Panggil. Ya, Berarti Pian sendiri kada ada keberatan dengan itu pula. kada keberatan karena masih bisa mengikuti aturan. Tinggi. Ada lah harapan Pian untuk bus ini apa gitu? Apa ya lah, intinya semuanya sudah baik. Sudah baik. Jadi kedua pengharapan lebih lagi karena Iya. sudah nyaman Udah banget. nyaman. Heeh. Itu aja. Makasih Iya, Bula. sama-sama. Ya, apakah bus biasanya berangkat atau tiba sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan? Kalaunya jalan lancar itu biasanya sesuai dengan timetable yang ada. Nah, kalau di jam-jam padat pagi sore biasanya sudah dipastikan itu agak lambat. Apalagi bulan depan ini kan ada perbaikan jembatan tuh di sana. Nah, otomatis itu ada keterlambatan biasanya. Gitu. Terus Bu Pian sama teman-teman yang lain ini sudah mendapatkan pelatihan atau arahan apa terkait prosedur operasional yang harus dijalankan selama Bu Pian bertugas? Ya, sudah ada sertifikatnya juga. Sudah ada beberapa kali pelatihan, ada di Aston, ada di beberapa hotel lah gitu. Ada pelatihan dan di sini juga. Oke, siap. Terus menurut Pian informasi terkait rute, terus pemberhentian sama sistem pembayaran itu sudah cukup jelas lah guys dan disampaikan kepada para penumpang. Untuk pembayaran sudah cukup jelas untuk kepada penumpang. Cuman kan kadang di wilayah kita ini banyak pendatang atau apa gitu kan. Jadi kadang ada yang bayar cash atau apa gitu. Jadi penumpang yang lain kan sudah ada menyiapkan dana biasanya untuk 1 bulan, bukan gak mau membayarkan gitu kan, minta tolong. Cuman kan sudah ada estimasi 1 bulan untuk ke depan gitu. Nah makanya agak susah. Sedangkan peraturan dari kantor kan gak boleh gitu. Gitu aja pertanyaan dari Unpala. Iya. Makasih banyak Pala sudah meluangkan Iya, waktunya. sama-sama.